Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa anzalal qur'ana hudal lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbul alamin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul mursalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin qaidil huril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ayyuhal muslimuna rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, yang pertama dan utama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah banyak sekali memberikan kenikmatan-kenikmatan yang kepada kita semua, baik nikmat sehat, nikmat umur, nikmat hidup, terlebih-lebih nikmat iman dan Islam, sehingga sampai pada siang hari ini kita masih dapat melaksanakan sebagian besar aktivitas kita, aktivitas duniawiyah kita, terlebih-lebih aktivitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan iringan doa yang khusyuk, mudah-mudahan duduknya kita di masjid ini, berkumpulnya kita di masjid ini, sholat berjamaahnya kita di masjid yang mulia ini menjadi wasilah kita dan keluarga kita nantinya dapat berkumpul pula di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, dalam kesempatan yang sangat baik ini pula, marilah kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, dalam arti takwa yang sesungguhnya, yaitu imtithalul awamiri wajtinabun nawahi, mematuhi apa-apa yang menjadi perintah Allah dan menjauhkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin sidang Jumat yang berbahagia, sebagaimana yang telah sama-sama kita maklum bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diutus oleh Allah ke dunia ini adalah untuk melaksanakan misi yang sangat mulia. Sebagaimana beliau pernah bersabda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku, kata Rasulullah, diutus oleh Allah ke dunia ini hanyalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, baik akhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akhlak kepada sesama makhluknya Allah, ataupun akhlak terhadap dirinya sendiri. Para hadirin sidang Jumat yang berbahagia, oleh karena itu marilah kita hidupkan sunnah-sunnahnya, dengan harapan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang pernah Rasulullah sabdakan, man ahya sunnati faqad ahabbani. Barang siapa yang mau menghidupkan sunnahku, kata Rasulullah, maka sesungguhnya dia telah menjadi orang-orang yang betul-betul cinta kepada aku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Dan barang siapa yang betul-betul cinta kepada aku, kata Rasulullah, maka dia nanti akan bersama-sama aku di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin sidang Jumat yang berbahagia, di dalam sebuah hadis, sahabat Anas bin Malik pernah bercerita. Kata Anas bin Malik, pernah suatu ketika datang seorang laki-laki kepada Rasulullah. Kemudian laki-laki itu bertanya, mata sa'atu ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, kira-kira kapan sih datangnya hari kiamat? Rasulullah tidak langsung menjawab pertanyaan itu. Akan tetapi Rasulullah balik bertanya, ma'adatallaha,
Memangnya apa yang kau sudah persiapkan untuk menghadapi kiamat? Laki-laki itu pun menjawab, ma'adatullaha min kathiri salatin wala saumin wala sadaqatin. Untuk menghadapi kiamat wahai Rasulullah, aku tidak mempersiapkan dengan memperbanyak solat puasa ataupun sedekah. Solat saya biasa-biasa saja, puasa saya nggak ada yang istimewa, sedekah saya pun nggak berlebihan. Walakinni uhibbullaha wa rasulah. Akan tetapi di dalam lubuk hati saya yang terdalam terdapat rasa mahabbah, rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya. Mendengar jawaban itu, Rasulullah pun berkata, bersabda, anta ma'aman ahbabta, engkau dipastikan nanti akan bersama orang-orang yang kau cintai, yaitu junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin sidang Jumat yang berbahagia, oleh karena itu marilah kita hidupkan sunnah-sunnahnya. Sunnah-sunnah baginda Rasulullah dapat kita hidupkan di masjid-masjid. Sunnah-sunnah baginda Rasulullah dapat kita hidupkan di musola-musola, di majelis-majelis ilmu. Sunnah-sunnah baginda Rasulullah dapat kita hidupkan di rumah-rumah, di jalan-jalan, di kantor, bahkan di pasar-pasar. Dengan harapan kita semua termasuk orang-orang yang betul-betul cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Rasulullah adalah contoh yang baik dan dapat dijadikan contoh. Cara berbicaranya Rasulullah dapat kita jadikan contoh. Rasulullah itu kalau berbicara tidak pernah menyinggung perasaan orang lain. Sebaliknya Rasulullah adalah manusia yang paling pandai menjaga perasaan orang lain. Pernah suatu ketika ada seorang pemuda miskin datang kepada Rasulullah dengan membawa segenggam anggur. Lalu dia berkata, wahai Rasulullah, terimalah segenggam anggur ini sebagai hadiah dariku untukmu. Rasulullah pun menerima dengan senang hati. Lalu satu persatu anggur itu diambil dari tangan pemuda, dimakan oleh Rasulullah. Kemudian diambil lagi, dimakan oleh Rasulullah tanpa menawarkan kepada para sahabat yang lain. Rasulullah mengambil lagi, lalu memakan sampai habis anggur itu. Pemuda miskin itu pun merasa senang dan berpamitan. Singkat cerita, para sahabat yang kebetulan hadir di tempat itu bertanya kepada Rasulullah. Kata para sahabat, wahai Rasulullah, kenapa engkau tidak menawarkan anggur yang diberikan pemuda miskin tadi? Bukankah biasanya setiap hadiah makanan yang kau dapat selalu menawarkan kepada kami dan kami diajak makan bersama engkau? Rasulullah pun tersenyum. Kata Rasulullah, sesungguhnya anggur yang diberikan pemuda tadi sangat masam. Kalau saya tawarkan kepada kalian dan kalian memakannya, saya sangat khawatir wajah kalian akan menampakkan tidak senang karena anggur itu sangat masam. Dan itu dapat menyakiti pemuda miskin tadi. Para hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, cara makannya Rasulullah dapat kita jadikan contoh. Di dalam hadis-hadis dijelaskan bahwasanya Rasulullah kalau mengambil makanan dengan 3 jari, jari tengah, jari telunjuk dan jari jempol. Itu artinya Rasulullah kalau mengambil makanan tidak banyak-banyak, dimasukkan ke dalam mulutnya, dikunyah pelan-pelan, kalau belum halus belum ditelan. Ternyata begitulah cara makan yang baik menurut ilmu kesehatan. Cara tidurnya Rasulullah dapat kita jadikan contoh. Sebelum tidur Rasulullah selalu berwudu. Setelah wudu melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat, lalu membaca surah-surah tertentu. Kemudian membaca doa tidur miring di atas selambung yang sebelah kanan menghadap ke arah kiblat. Tidurnya saja Rasulullah menghadap ke arah kiblat. Cara bertetangganya Rasulullah dapat kita jadikan contoh. Cara berumah tangganya Rasulullah dapat kita jadikan contoh. Cara berdagangnya Rasulullah dapat kita jadikan contoh. Cara berpolitiknya Rasulullah dapat kita jadikan contoh. Dan seluruh aspek kehidupan Rasulullah semuanya dapat kita jadikan contoh. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya bagi kalian di dalam diri Rasulullah terdapat contoh yang baik dan dapat dijadikan contoh. Oleh karena itu sekali lagi marilah kita hidupkan sunnah-sunnahnya dimanapun kita berada. Mudah-mudahan kita yang hadir di masjid ini, keluarga kita yang ada di rumah termasuk orang-orang yang betul-betul cinta kepada Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal adzim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallahi fima amar fantahu amma nahakum anhu wa hadar wa'lamu anna allaha amarakum bi amrin ba'da fi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi qudsihi wa lam yazal qailan alima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wardallahumma 'anil arba'ati khulafa'ir rasyidin wal a'immatil mahdiyyin Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa jami' sahabati wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin warda 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum al amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma izal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtada'ata waz zalimin. Allahumma ansur man nasara din wa khzul man khazalal muslimin. Allahumma ansur sultanana sultanal muslimin wa ansur uzara'a wa ukala'a wa sakirahu ila yaumiddin. Allahumma adfa'na al-ghala wal waba wal fasha wa riba wa zina wal bagya wa zalazila wa syadaida wal mihan ma zahara minha wa ma batan min baladina hadha khasah wa min buldanil muslimina amah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsan wa ita'i qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Aqimis shalah.